Ohayo, kalian bisa panggil gua Ikat. Ya intinya gua pengen bilang kemarin gua kagak tidur sama sekali gara-gara nyelesain ilustrasi dan itu pun bahkan belum selesai-selesai sampai sekarang. Jadi ya karena aku ngerekam nih setengah mati, ya mungkin video hari ini aku bakal ngebaca tentang anime mahakarya menurutku di 2026, atau lebih tepatnya anime yang aku tonton baru-baru ini lah ya. Intinya di sini aku bakalan jelasin sinopsis sama kenapa aku suka sama animenya. Ya intinya kita langsung aja yang ke pertama. Bukan yang pertama sih, kita mulai dari yang paling belakang dulu. Top 10 Maid-san wa Taberu Dake. Ya, literally itu cuman cewek maid yang literally mansion atau tempat kerjanya hancur, jadi ya dia balik ke kampung halamannya, disuruh sama bosnya lah ya. Ya, terus dia ke Jepang, literally kerjanya makan. Dan ya literally aku paling nonton tuh sambil makan. Ya kalau kenapa aku suka, ya karena itu sih, aku nontonnya sambil makan ya. Makanya top 10 jujur aja ngebosenin banget ya. Tapi main lah, bagus tidaknya, gambarnya bagus, gak kayak gambarku. Oke, lanjut ke yang ke-9. Mungkin banyak orang bilang nih anime bagus banget, mahakarya atau semacamnya, tapi menurutku ya ini entahlah ya, orang sakit jiwa doang yang suka. Untungnya aku enggak, maksudku enggak separuh orang-orang tuh sih. Maksudnya ya, nomor 9 Merek Toxin. Ya mungkin kalian udah tahu Mei Kinosaki ya, yang mungkin sering dibicarain orang. Ini mungkin animenya keluarnya musim lalu, tapi aku baru nonton soalnya ya nggak ada waktu. Intinya aku lumayan suka soalnya ceritanya jujur lumayan seru. Tapi ya kata orang manganya endingnya beda sih katanya ya. Makanya kayak ya intinya lanjut aja ke yang 8 dah. Ya yang ke-8 tuh terbunuh lagi Tuan Detektif. Ya malasku bacain bahasa Jepangnya soalnya panjang banget. Ya intinya dia literally cuman detektif sama asistennya. Detektif nih literally abadi gitu, terus bapaknya entah kenapa tiba-tiba bisa mati. Harusnya kan sama-sama abadi gitu kan, sama-sama nggak bisa dibunuh. Ya karena aku nggak mau spoiler di sini, jadi intinya cuman itu sih, cuman detektif abadi sama rekannya yang literally kerjanya cuman ditipu penjahat. Detektif macam apa coba tuh. Nah intinya balik lanjut ke nomor 7. Ya ini mungkin anime yang bikin aku lumayan malas nonton ya, tapi setengah seru juga setengah malas gitu ya. Maksudku ya nomor 7 nih Yowa Yowa Sensei. Ya kalian tau lah, anime fan service yang literally mungkin aku nggak bakal bisa nampilin fotonya di sini, mungkin dikit kayak satu. Ya intinya gitulah ya. Ini anime isinya fan service doang, tapi jujur lumayan komedinya dapat banget gitu. Enggak sih, mungkin apa selera humorku aja yang jelek ya. Nasib. Ya intinya itu bagian yang aku suka. Intinya nih cuman guru yang literally lemah dalam segala hal. Yowa lemah banget, literally semuanya. Lanjut ke nomor 6 Ichijoma Menitsugarashi. Agak ribet sih bacanya.
Ya tengok aja tulisan yang diedit. Literally ini cuman tentang anak perempuan dari desa terpencil gitulah, yang literally dia ngetes masuk SMA boarding school orang kaya gitu, katanya bisa dapat beasiswa. Jadi dia ngetes dan rupanya literally dia diterima. Soalnya anak dari pemilik sekolahnya ngira dia tuh mangaka profesional, padahal cuma namanya aja yang mirip gitu. Lanjut ke nomor 5, replika Date Koi Mosuru. Mungkin udah banyak yang tahu ya, literally cuman kisah cinta antara dua replika. Pas aku ngupload video ini, mungkin aku belum tamat nontonnya. Ya pas aku ngupload video ini aku belum tamat nontonnya. Cuman dua replika yang saling jatuh cinta, dan tentu aja kalau replika ya pasti yang aslinya juga banyak masalah gara-gara replika tuh. Ya intinya kita lanjut ke yang nomor 4, kelas Detu Banmeni Kawaii Onnanoko. Ya ini simple sih, literally cuman cewek tercantik kedua yang literally suka sama MC-nya, dan MC-nya juga suka sama cewek tercantik kedua di kelas. Terimut sih lebih tepatnya. Kawaii kan. Ya maksudku bukan gua bilang dia kawaii, tapi ya tulisan di judulnya kawaii jir. Dan aku sukanya anime soalnya apa? Soalnya maksudnya hubungannya tuh imut banget sih, walaupun nanti masih ada lagi banyak yang lebih imut dari ini. Soalnya ini baru permulaan sih ya. Udah masuk top 3 nih. Top 3, Kaori no Jouheki atau Kori no Jouheki, ya intinya gitulah ya. Simpelnya anak pendingin simpelnya anak yang literally cool banget. Soalnya dia trauma dari masa lalu dari SMP-nya, terus tiba-tiba datang cowok ekstrovert ngajak ngomong dia, dan ya dindingnya hancur. Ya gitu aja sih, tapi aku suka. Soalnya apa? Soalnya maksudnya soalnya seru kisah cintanya tuh lo. Intinya lanjut ke 2, yaitu Asteru Game wo Owara Sekai. Kalau ini jangan ditanya lagi kenapa mahakarya ya. Mungkin udah banyak orang yang tahu, literally main game dari kecil atau game cinta. Ya, literally yang salting duluan yang menang. Tapi ini beda sih kayaknya. Literally bro ngerubah aturannya jadi yang nembak duluan yang kalah. Wait ya. Ya intinya aku suka karena literally hubungannya imut banget gitu. Dan ada yang pertama, Otonari no Tenshi sama S2. Mungkin banyak orang yang gak suka Otonari no Tenshi sama S2 soalnya Mahiru literally makin agresif dan literally berubah 360 derajat. Itu balik ke awal ya, 180 derajat. Iya. Tapi menurutku literally Mahiru tuh my type gitu. Maksudku bukan aku suka Mahiru, tapi lebih kayak sifatnya. Kayak kalau misalnya aku pengen punya cewek dunia nyata, ya literally sifatnya pengen kayak gitu kalau bisa. Kayak Mahiru yang literally jujur dan mungkin sedikit agresif, tapi menahan diri juga gitu. Bagus gitu, literally nggak kayak anime lain yang pacaran, main terus baru nikah. Kalau dia mah pacaran, nikah dulu baru main kan. Ya jangan ditanya main tuh apaan. Makanya aku jujur suka banget sama Otonari no Tenshi sama S2. Dan ini ada 2 spesial. Spesial yang pertama tuh nomor 0, lanjutan dari list yang tadi, yaitu Kamina Botan.
Yoeru. Iya, intinya Kimi no Botan. Untuk selengkapnya, untuk judul selanjutnya atau lengkapnya cari aja sendiri. Malas banget. Intinya Kami Nabotan. Ya, Kami Nabotan. Itu literally masterpiece banget. Yuri terbaik tahun ini. Enggak sih Yuri terbaik yang baru ku nonton. Tahun ini mungkin Watanare. Watanare itu 2026 atau 2025 ya? 2025 akhir. Ya intinya Kami Nabotan tuh perfect banget. Makanya dia masuk tier 0 bro. Tier 0. Dan ada satu lagi anime yang jujur lebih bahaya daripada Yoayo Sensei. Kalau aku ngebahasnya di YouTube atau di TikTok mungkin aman sih. Dari Yoayo Sensei ataupun Merik Toxin. Soalnya nih literally kalau kalian nonton bisa mungkin kena radiasinya. Ya kalau kalian nggak bisa, kalau kalian benar-benar apa tuh ambil vibesnya, mungkin kalian bisa kena juga. Jadi ya intinya hati-hati aja lah ya nonton ini anime. Ya intinya mungkin udah ada yang main gamenya, aku kan belum main gamenya, jadi aku cuma nonton animenya. Dan literally jujur kerasa kayak disesatin cok. Tapi ya aman lah. Lagian juga aku juga nggak ngerti kayak filosofis gak jelas tuh jujur aja. Ya jujur aku sama-sama nggak ngerti filosofis. Intinya ini nih spesial, yaitu Needy Girl Overdose. Literally ini simple kok, simple. Iya simple kok, cuman VTuber, cuman anime tentang dia ngebuat VTuber, terus VTuber ini jadi malaikat dunia maya doang kok. Ya, habis itu obat dok, habis itu alkohol, habis itu jud, dan habis itu apa lagi? Betul, bambu. Ya intinya ini anime literally terlalu bahaya jujur kalau ditampilin di YouTube. Tapi ya endingnya masih belum ada. Lagi juga endingnya kan memang banyak, soalnya kan nih ya game kan ya, game story literally. Kalau mau nengok ending fullnya ya bisa nengok storynya. Dan ya intinya sampai sini aja. Mungkin tadi ada yang kelewat, ya itu apa tadi, sinopsis Kami Nabotan. Ya aku pengen bilang Kami Nabotan tuh literally cuman ada satu, literally cuman dua anak tuh yang suka minum-minum doang. Intinya kisah mereka berdua yang imut banget menurutku. Hehe. Ya emang romance biasa kayak bisa kayak gitu. Palingan habis mabuk langsung tidur. Ya intinya sampai sini aja dulu videonya. Aku udah bosan ngomong doang dari tadi. Ya kayak yang aku bilang, aku udah setengah mati, jadi sorry lah ya kalau ya intinya udah aja lah, aku juga malas. Ya please satu lagi, please donasi aku biar aku bisa dapat 200.000. Untuk apa? Ya biar aku bisa membuat animasi. Serius, buat ilustrasi itu bikin gua gila. Nah, aku pengen buat animasi, please 200.000. Aku butuh 200.000. Tinggal klik link sawery aku yang ada di bio YouTubeku, atau ketik aja di website nih. Ya aku nunjuk kemana sih? Ya intinya kalian bisa pergi aja ke sawery aku dan ya donate 200.000 please. Aku butuh 200.000, atau mungkin aku bakal live kapan-kapan biar
biar gak ada sih ya, intinya udah 20 menit ku ngomong ya, mungkin nanti bakalan banyak di-cut, jadi ya udahlah ya, see you, bye.